Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Anda semua di kelas IPA Ibu Arya. Kita lanjutkan pembelajaran kita pada minggu kemarin mengenai sistem reproduksi pada manusia. Tapi sebelum itu ada pertanyaan mendasar. Mengapa makhluk hidup harus bereproduksi? Makhluk hidup bereproduksi bertujuan untuk melestarikan keturunannya agar tidak punah. Sistem reproduksi pada manusia dibedakan menjadi alat reproduksi wanita dan alat reproduksi pada laki-laki. Saat memasuki usia puberitas, pada pria akan menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut dengan istilah sel sperma yang dipengaruhi oleh aktifnya hormon testosteron. Sedangkan pada wanita yang telah puberitas akan menghasilkan sel telur atau ovum yang dipengaruhi oleh aktifnya hormon estrogen. Baiklah, silahkan Ananda salin gambar dan bagian-bagian dari sistem reproduksi pria berikut. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu organ dan fungsi alat reproduksi pada pria berikut ini. Alat reproduksi pada pria dibedakan menjadi dua, alat reproduksi bagian luar dan alat reproduksi bagian dalam. Yang pertama, epididymis. Epididymis berfungsi sebagai tempat pematangan sel sperma. Organ reproduksi selanjutnya yaitu skrotum. Skrotum berfungsi melindungi testis dan menjaga suhu testis agar sesuai untuk reproduksi sperma. Kemudian testis. Testis berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan atau spermatozoa dan hormon testosteron. Organ reproduksi berikutnya yaitu uretra. Uretra berfungsi membawa sperma dan urin keluar dari dalam tubuh. Berikutnya, organ reproduksi yaitu penis. Penis berfungsi sebagai saluran pengeluaran sperma dan urin dan juga sebagai alat kopulasi. Terakhir yaitu vas deferens. Vas deferens berfungsi sebagai tempat penyimpanan sel sperma sebelum dikeluarkan melalui penis. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana struktur dan bentuk dari sel sperma ketika diamati di bawah mikroskop. Ini dia gambar dari sel sperma. Secara keseluruhan, sel sperma itu terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian kepala, bagian badan, dan bagian ekor. Pada bagian kepala sel sperma akan terdapat DNA yang berfungsi sebagai pewarisan sifat ketika membuahi sel telur dan akan menghasilkan janin nantinya. Sementara bagian ekor akan berfungsi sebagai alat gerak saat bergerak menuju sel telur nantinya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih sudah bergabung dengan kelas IPA Bu Arya. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.